ولا تذهب بركة علمه مني برحمتك يا أرحم الراحمين. Demikian, terima kasih Allah bermanfaat wal hadi ila sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi kama la nihayata li kamalika wa li kamalik. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur waqaz wa ayyid nahdatal watani bil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah pengajian pada subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di lain ucapan saya sangat berarti manfaat yang perlu sami, melainkan puji beserta syukur yang perlu sami. Boleh berdoa Allah Subhanahu wa taala memberi kesirasan ucapan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sasapun ijan yang perlu sami berbagai macam kenikmatan baik nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat, terlebih-lebih dengan nikmat umur hidup. Tentu dengan nikmat tersebut alhamdulillah yang pengusaha hingga detik niki saat niki masih mau beri kesempatan gawe tugas kewajiban selaku dengan Islam, terlebih-lebih kewajiban sholat 5 waktu secara berjamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kali selawat beserta salam tercurah-curah berjunjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan penyaksian dan pengusaha selawat yang pengusaha niki ya saat sebab mau syafaat beliau dengan syafaatul kubra masuk surga bighairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan satijan rahmat berupa penyakit, baik penyakit niga, penyakit belit maupun penyakit kudik. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin penjelasan dengan satu uji si penyakit, baik penyakit berupa penyakit berat maupun ringan, Allah Subhanahu wa taala tetap yaican pahala walaupun ketika sakit niki jamaah sekalian dan bau gawe ruang segala kewajiban ataupun dan bau gawe ruang kebiasaan sabung gawe ketika lalu sehat. Kenyataan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, waktu baginda Rasul dican rahmat berupa penyakit panas. Ini Ibrahim At-Taymi dari Haris Walid Ibnu Mas'ud. Jadi Ibnu Mas'ud ini salah suku sahabat Rasul yang sangat dekat dengan Rasulullah. Ia berketuhan waktu sahabat Rasul dari sisi penyakit panas. Ya, Rasulullah keketuhan si suku sahabat yakni Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, maka menilang ke panas. Ibnu Mas'ud. Baginda Rasul menjawab, "Oh betul. Si panas keni dan bina marak ke panas dengan sangika tedai dua dengan sangika tedai si penyakit panas." Nah ini pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah kata beliau, setiap dengan Islam sadai si penyakit atau musibah bala
baik musibah yang ada di dunia, pasti dosa salah senang ya tampun si dosa Allah Subhanahu wa taala. Ya pun salah syukur sahabat dari golongan muhajirin jamaah sekalian, waktu saat itu jangok salah syukur sahabat ketika sakit. Beliau menjelaskan ada 4 perkara yang dengan samika terima ujian berupa penyakit. Ada 4 perkara setijan yang dengan saat teruji si penyakit. Biasa pertama, tangkap pencatatan alam daripadanya. Tapi hati jamaah sekalian, jadi lamun kenyika sakit niki ya tahun libur, malaikat rakib dan atid catat ruang pegawaian salah kesenuh. Pegawaian salah niki ndek tercatat sisi malaikat pencatat keburukan. Malaikat atid doang yang satu perintah kesuruh catat ruang pegawaian atau ruang musibah yang kita terima atau penyakit. Ya pun, ya kelebihan dengan sakit sakit, lalu tentu sakit sabar. Yang pertama, malaikat rakib bikin dia disuruh catat pegawaian lengan tersebut. Berbeda, ya catat pegawaian lengan di dalam keadaan sakit. Yang kedua, dicantum pahala oleh amal ibadah sebiasa pegawai ini kan sama si sehat. Jadi misalnya kita sehat pikir lagi, lalu naik masjid, rajin lalu ngaji, rajin lalu gawe ibadah salah. Lalu ternyata dia suruh jenuh, terkait si penyakit. Dia mau naik berjamaah, dia mau lalu ngindang. Nah lalu tetap kenyika terima penyakit ini jamaah sekalian, tetap terbicara pahala oleh pegawaian sebiasa pegawai kenyika masih sehat. Nah ini kira kelebihan dengan sakit. Dia tetap nyatikan pahala tetap tercatat oleh kebiasaan saat pegawai kenyika masih sehat. Terus satu telu, setiap dosa salah, dosa-dosa kepelihan ini jamaah sekalian, yang subuh lelek setiap ruas-ruas jari anggota tubuh oleh subuh. Kelebur dosa salah teniki. Kalau dengan sedekah lalu dari si penyakit. Terus sakampat anduk terkait umur. Ketika dalam keadaan sakit, wah tak tampun dosa salah. Ada pican kesembuhan, ada pican kenyang sehat, tetap tampun dosa salah sawada gawe. Nah ini kelebihan dengan teruji si penyakit, uji si penyakit berat maupun penyakit ringan. Nah, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam kitab niki penjelasan bahwa dengan sama pembaharuan amal ibadah kembali tersembaru niki ada 4 dengan sama amal ibadah niki tersembaru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat pertama dengan sakit sampai ya kenyang. Jadi dengan sakit. Namun dengan sakit mikir sabar menerima penyakit, tiba-tiba kenyang sehat kan. Dan iki sama amal ibadah kesembahan kan. Yang kedua dengan mu'alaf. Berkenaan dengan mu'alaf dengan sabaru dalam agama Islam. Jadi kita sembaru. Jadi kelebihan dengan mu'alaf niki jamaah sekalian, dosa salah sawang gawe waktu sandiman sama Islam tampun. Kebagusan sawang gawe ternyata tercatat sebagai amal pahala, sebagai amal ibadah waktu agama dalam agama Islam. Saat telu dengan pula kembali oleh sembahyang Jumat, kembali niki amal ibadah sak sembahyang. Ele dengan saat lalu ke Jumat, ule ke Jumat niki amal ibadah sembahyang balik. Tentu dalam keadaan iman dan ikhlas. Saat keempat dengan saat lalu haji, ule haji, lalu sin lalu haji niki dengan harta yang halal. Dan niki yang sebagai amal ibadah sak sembahyang. 4 perkara dengan sama amal ibadah sembaru. Pertama dengan sakit sambil sehat, dengan mu'alaf dengan sama utama oleh agama Islam. Saat telu dengan sawah lalu Jumat kembali hidup balik mesak niki dalam keadaan amal ibadah sembaru. Saat keempat dengan saat lalu haji, si lalu haji niki dengan harta yang halal. Nah, 4 golongan manusia sahabat mau amal ibadah sembaru. Terus baginda Rasulullah SAW menjelaskan dari kitab Tanbihul Ghafilin niki dengan selalu jangok dengan sakit, dengan selalu atung jenazah dengan Islam, bina dosen baginda Rasul maramisal dengan puasa di tengah-tengah peperangan. Dia boleh pahala. Terlalu jangok dengan sakit atau terlalu antar jenazah dia kubur, terbalik pahala niki dan bina maramisal dengan puasa di dalam keadaan peperangan.
Sejelo doang niki perbandingan dengan hari-hari lain adalah 700 hari. Sasejelo. Ya niki perlu buat pahala dan kalau jangan dengan sakit daripada jenazah. Walaupun dalam hadis lain hendak lalu atom dengan mati mau sholat jenazah dan tijan ke dua gunung. Lamun sekedar sembahyang doang mau suku gunung. Lamun sekedar lalu bertalak terbuka doang mau suku gunung. Lamun dengan embenan sholat jenazah, embenan atom pojok kubur mau dua gunung pahala. Nah, ini sampai tadi salah, para kebeli gunung Uhud, ya kebeli pahala dengan lalu atau dengan mati atau meninggal dunia. Ya boleh sebut dulu jamaah sekalian. Umum darga terdatang ini sih dengan Beketuan apa awat dengan sakit keras hati. Ya si beketuan. Apa awat dengan sadai isi penyakit keras hati. Kedik-kedik nyengar, kedik-kedik jemputan, terus apapun ini nasihat ini nasihat sama tetap keras yang berkesuruh isi umur darga dengan salito beketuan apa sih obat dengan sadar isi penyakit hati yang berjawab penawaran penyakit atau keras nur sangat berbahaya lagu-lagu menelur ini terkena lagu waktu tote lain coba datangi ke telu macam tahu penyakit ada yang saya salah dengan sadar isi penyakit keras hati sering-sering kuat-kuat lalu jangan dengan sakit. Ya, di situ anjuran isi umur darga. Saat kedua, lamun dengan meninggal dunia, lalu ke atung ya cukup, kubur lalu bertukar. Nah ini ya awat dengan sedang isi penyakit keras hati. Terus saat telur, sering-sering atau kuat-kuat lalu ziarah kubur. Nah ini kira telur macam perkara. Di samping dalam riwayat lain, ada yang menambah kuat-kuat dan datangi majelis taklim atau majelis ilmu. Bahkan itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dikir terlihat dengan tijan rahmat sida Allah Subhanahu Wa Taala berupa penyakit sakit teniki memang ketun tercatat ruang pegawaian sakit niki ternyata manik baginda Rasul dengan sakit niki tetap tercatat pahala di pegawaian biasa jawe ketika sama si sehat dan itu pegawaian sholat rajin lalu berjamaah ketika sehat rajin lalu tuntut ilmu ketika sehat nah niki ada yang tahu deteksi penyakit waktu saya sakit niki tetap mau pahala di pegawaian salatin sama si sehat. Allah Subhanahu Wa Taala alam makin tengiring lanjut pengajian kitab Mukhtarul Hadis sampai ke hadis yang ke 285. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah la yu'adzibu bi dam'il 'aini ولا بحسن القلب ولكن يعذب بهذا قال وأشار إلى لسانه أو يرحم وإن الميت يعذبه ببكاء أهله عليه. Nah, hadis niki jamaah sekalian larangan milik dengan lamun tebilin ninggal isi keluarga ndak dirang bejajak mbegenen dengan sabejajam dengan nyuraknya bejajam jalung lalu sempit pada ketik dan ini sekelara. Lamun dait musibah berupa tertinggalin si salah suku keluarga niki jamaah sekalian, kanggun tenangis, nangis lihat tebalak nangis. Buktiin baginda Rasul doang waktu beliau ditinggal oleh salah seorang bijil baginda Rasul niki, beliau bersermin, beliau nangis. Lalu nangis niki nangis tentu hanya menunjukkan kesedihan. Saat balak lamun menangis niki dengan sapuk pada ketik, dengan sarot kelami, dengan berjajah niki, ya dengan biasa kelarang sila-sila Allah Subhanahu Wa Taala. Inna Allah la yu'adzibu bi dam'il 'aini. Sungguhnya Allah tidak azab benar karena sugulan mata bahasa Baginda Rasul. Tidak benar azab kita siksa gara-gara sugulan mata wajah. Wala bi husnil qalbi atau bukan karena sedih hati. Walakin yu'adzibu bi hadza. Akan tetapi syukur dengan dunia azab ya tersiksa gara-gara lisan sambil bagi para rasul praktikan di sini bahasa di sini pesan qala wa asyara ila lisani sampai beliau mengisyaratkan dengan lisan mendengar hendak kedoang lamun ketinggalin meninggal dunia si salah satu keluarga dikit dia kejanjang dia sugulang lisan dia ya umunan saya jadi yuna saya jadi nanya saya kan lebih-lebih terus mengucapkan hal-hal yang mengakibatkan jenazah niki ya salah sebabnya tersiksa. Al yarhamu
atau dia dirahmati. Bagaimana lamun jenazah yang dirahmati apabila namun ketinggalan di salah satu keluarga niki pengiring doa ya kan. Berdoa mudah-mudahan ya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Terima amal ibadah ya seolah niki. Oh nani tembe kelai. Ada anti waktu doa sila sida dulu. Ya itu bagus. Itu yang disebut dengan yang dirahmati. Apabila ucapkan kata-kata yang mengandung doa untuk mayit. Wa innal mayyita yu'adzabu bi bukai ahli. Lagu mayit seno tersiksa. Jenazah no tersiksa dibukai gara-gara tangisan janjaman keluarga nisa. Ketika ini. Dan ini dia salah sebab ini hadis yang menjelaskan jenazah nutoan mayit nutoan yang tersiksa gara-gara tangisan janjaman keluarga nisa terpilih tinggal dunia. Ya kok tersuruh ambil nangis nangis lagu ini sampai suku lagu nisan dia sambil pada diri dia larang sida Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang ke-286. Inna Allah Ta'ala yaqulu idza akhadta karimatayhi abdi dunya lam yakun lahu indi jazaa'un illa al-jannah. Namun hadis niki jamaah berbeda kepada pahala dengan sakai yang budak. Dengan sanding kita tiba-tiba dicam dek nyermina, dek nyeriuk atau oleh kode tondengin dek kita. Ya pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah berfirman, "Inna Allah Ta'ala yaqulu." Allah Subhanahu wa taala kemani, "Idza akhadta karimatayhi," apabila kebait dua kehormatan suku panjang kali dunia. Bikin dua kehormatan, dua mata ini kita masuk kehormatan ini. Kebait mata kedua niki dalam artian budak dia ke kita. Idza akhadta karimatayhi, apabila aku cabut, aku ambil dua kehormatannya yang di matanya, abdi dunia suku panjang ke dunia, lam yakun lahu inti jazaa'un illa jannah. Aku nonde banyak pahala, melainkan aku pengen surga. Dan ini kelebihan dengan puji. Ini termasuk ujian. Berupa dengan kita terkait dengan penyakit buta. Lakukan kebutaan ini jangan sekalian panjang ini dalam keadaan rela. Rela terima Tuhan. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila terima, ia sebab dia mau surga. Apa alanya surga? Jadi dengan pican ujian cobaan berupa milik kita. Hadis yang ke-287. Inna Allah Ta'ala qad harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Allah Subhanahu wa taala haraman disebut dengan api neraka. Namun di akhir ucapan atau setiap saat ucapan la ilaha illallah haraman awak tadi kita sentuh di api neraka. Namun dengan setiap saat setiap detik selalu berzikir kena. Nabi zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sampai di akhir hayat ini ia masa para barang dengan mati dalam keadaan husnul khatimah. Man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Saya tiap saat tiap waktu mengucapkan la ilaha illallah ya harapan ya dia mengharapkan reda, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kilo kelebihan yang oleh pengajian sawi jamaah si mutemele bergerak ruang tekan aras bagi Allah Subhanahu wa taala tersuruh buat ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah niki ia kalau tekan aras Allah Subhanahu wa taala terus bergetar. Disebabkan panjang dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nemele doangnya andot kecuali namun deman tapi buat amal kebagusan pahala dengan sang ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Silakan jemaah. Terlebih-lebih namun yang mengusahakan sawan sir-sir. Mudah-mudahan doa niki turun dan dengar misalnya lalu gawe kebagusan sang langit. Tentu di bau. Dalam undang perlu sami dalam Tuhan ini kekuatan kendali zikir, ucapan-ucapan sama mengandung kalimat thayyibah. Enggak seimbangi pahala. Dia telah tahu dengan lalu sedekah sampai jutaan, miliaran, lalu berjuang, lalu bantu tolong dengan dalam keadaan banjir, julang atau bermit. Nah, dalam yang berusaha bisa linsir-linsir ya cukup kuatan dan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di samping lalu dia mampu jamaah
Maka dengan sholat sunat sampai sekian rakaat. Karena jengkung telah eco, akan telah sakit, kuatan kan berwirid. Nah niki, lalu dengan coba jam niki ya silakan. Lalu dia berkecil hati jamaah. Lalu walinsir niki justru nilai pahala ibadah niki 70 kali lipat lain terpecah. Ini bukti. Lalu tersembahyang sunat turun 2 rakaat dalam keadaan uzur. Waktu kan, uzur selalu sakit. Lalu masih terbantu kami sekedar sembahyang sunat bagi abadiah tuang silang. Nuni lain 2 rakaat niki pada nilai dengan kanak bajak masih sehat segar bugar 70 kali 70 rakaat gawe. Itu baru kedua rakaat masih kedau tandingi. Ia tandingan. Ia kelebihan 2 rakaat dengan sauzur pada bandingan dengan sama si sehat segar bugar 70 rakaat. Siapa sila? Lalu sekedar kabliyah fatihah sila. Enggak jangan tinggalin. Ya, tidak bang tinggali walaupun dalam keadaan uzur. Nah ini kelebihan ucapan zikir sekedar la ilaha illallah terlebih-lebih dalam di akhir hayat ini ucapan la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya pertama masuk surga haram tersentuh siapi api neraka. Hadis yang ke-287. Inna Allah ta'ala yaqulu yaumal qiyamah aina mutahabbun al-jalali al-yawma uzilluhum fi zilli yawma la zilla illa zillu. Yang sekalian, hadis niki kena era lejelo kiamat yang keketuan sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah ta'ala yaqulu subhanahu Allah Subhanahu wa taala kemani yaumal qiyamah era lejelo kiamat. Aina mutahabbun al-jalali keketuan dengan saling dunia girang lalu saling kangen lepadan Islam girang berkasih sayang girang saling tawa dan waduang begitu usia walaupun sawaharan dan selip arwarun dan endek maaf beristighfar dia malik Allah Subhanahu wa taala era keperempuan dengan saling dunia girang saling bertawan bersahabat tahun sahabat berkeluarga tahun keluarga ya arti saling mengasihi kasih sayang ini aina mutahabbun al-jalali beruan dengan seni dunia lain sering tawang disebabkan karena keagunganku malik Allah. Al-yawma uzilluhum bi zilli karena jelo seni ini jelo kiamat. Ia kepengen perlindungan, naungan. Yauma la zilla illa zillu. Lember jelo seni dan arah perlindungan mereka perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya karena arah itu golongan dengan saya mau perlindungan naungan Allah le jelo kiamat kemancaran sampai hisab. Adik sambil baik si panas, adik sambil baik di si musibah kepanasan, musibah karena kita menunggu pengadilan Allah Subhanahu wa taala dican begitu golongan dengan saya mau naungan, mau perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya mau perlindungan Allah, maka ia tidak akan merasa nabi susah dengan merasa diri terhina dengan merasa dirinya akhirat memang waktu dengan sangantik kisah Allah Subhanahu wa taala kami kisah pun dan jelaskan. Arah sampai sampai badan naik, sampai jemput, sampai arah yang tenggelam gara-gara keringat. Dan nuruan si kesusahan orang di juru kiamat. Waktu saya hampir ruang pengadilan Allah, juru hisab baru sekedar terkumpulan banget pada masyarakat luar biasa. Sampai dia sebuah riwayat, ruang panas juru niti sejengkak oleh atas otak dia pun intinya terlalu panas luar biasa. Lalu ia Rahman, rahimnya Allah Subhanahu wa taala, ya perlindungan dari itu golongan manusia. Termasuklah di antara itu niki adalah dengan dunia yang saling tawan, berkasih sayang, tahu oleh sahabat, tahu oleh keluarga, tahu oleh anak jari, tahu oleh anak dan niki ya. Jarak di kiamat ya mau naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka dengan suku pemuda tetap enggak doang tentang masjid. Menara pemuda yang rajin naik di masjid itu juga termasuk mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam hadis lain, pertama dengan sabar kasih sayang, kedua suku pemuda saling hati angin terus sudah bertak masjid, hati rajin mengerjakan ibadah sampai ke 7 golongan jamaah sekarang. Hadis yang ke-288. Inna Allah ta'ala yaqulu ana ma'abdu ma dzakarani wa taharrakat bi syafatahu. Nah niki para kaitan dengan hadis baru. Allah Subhanahu wa taala ana ma'abdi, aku bersama hambaku, ma dzakarani saya sedang zikir juga aku kepada Allah. Namun dengan saat zikir wa taharrakat bi syafatahu sampai bibir telur dia keluar
hendak terus bergerak mengucapkan zikir tahlil. Nah niki jaminan Allah Subhanahu wa taala ndek doang ya tinggalin sini Allah Subhanahu wa taala dengan sakiran zikir. Apa sebenarnya itu sih? Hati-hati tahu doa sampai lu cukup. Kulhu ayat-ayat pendek. La ilaha illallah. Nafirun ya latif. Ya azim. Ya ghafur. Atau ya asmaul husna niki. Ya situ berwirid sila. Yang penting letiap betul letiap saat niki itu Tuhan buat Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah ta'ala yaqulu inna abda sahhahtu lahu jismahu wa wassa'tu alaihi bi ma'ishatihi yamdi alaihi khamsatu awami la yabidu ilayya la mahrumun. Nah, lamun hadis niki ancaman dengan sawah mampu lamun dari haji. Hari ini. Inna Allah ta'ala yaqulu dengan sugih. Tetap Allah pemanik dengan sugih jemaah. Inna Allah ta'ala yaqulu Allah Subhanahu wa taala pemanik. Inna abda sahhahtu lahu jismahu. Panjang kenuah tapi kesehatan, keapiatan. Segar bugar awak sehat. Wa wasa'tu alaihi bi ma'isyatihi. Wah kena pengen rezeki melimpah. Rezeki itu terus berkuur dalam rezeki. Hati jadi dengan suki. Yamdi alaihi khamsatu a'wamin. Mungkin sampai 5 tahun dia nara doa dia tuan. Tergerak hati lalu jam Mekah. Nah ini hadis. Ya, maka Allah yamdi alaihi khamsatu awamin la yabidu ilayya. 5 tahun ganti. Dia nara doang dan bergerak hati. La yabidu ilayya doa lalu ziarahin Makkah. Lalu berziarah. Tidak pernah pergi ke Makkah. Lama harupun maka aku jadikan dia termasuk perbuatan yang haram. Nah, lalu mungkin harta benda haram. Insyaallah ini betul si hadis ini. Dengan hadis niki, dengan sakabeng kemampuan awak sehat segar bugar, tapi kesugihan, lalu gunaan kesugihan, gunaan awak itu lalu ulah Mekah sampai 5 tahun tadi dia narang doang nulis dengan sama mampu sampai termasuk perbuatannya itu haram. Lalu mungkin nabi kendala jangan. Wadah lalu nyetok, awak masih sehat. Lalu Nabi sebabkan punya gambaran itu disebabkan karena aturan. Biaya aturan kesuruh nganti 2 tahun, kesuruh nganti 5 tahun, kesuruh nganti 10 tahun. Nah, namun marah itu jadi kena si hadis ini. Dengan saat 5 tahun nanti ruang kesugihan tetap dua badan dan kumpul, lalu nembak lalu ulang Mekah termasuk dia orang yang diharamkan. Namun yang permusami disebabkan karena Nabi aturan silakan. Aturan mereka, aturan oleh pemerintah. Masih itu segar bugar, aras itu lalu nambang, lalu kena isi aturan. Lalu hadis niki dengan sak, mungkin cara lain itu kan dinara kapal. Nanti melewati biasa lalu betul kendaraan betul jarang betul luar beli, arah semu selama di Mekah dalam keadaan sehat segar bugar, nanti lalu ulang Mekah lalu haji niki ya sekarang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke 291. Inna Allah ta'ala yaqulu al jannah. Allah Subhanahu wa taala bermanik oleh penduduk surga dengan saya isin surga. Ya ahlal jannati fayaquluna. Penduduk surga, dengan saja isin surga. Allah bermanik. Fayaquluna terus dengan ahli surga niki menjawab. Labbaik wa rabbana wa sa'daik. Aku memenuhi panggilanmu, ya Tuhanku. Wal khairu fi yadaik. Dan segala kebagusan selalu ada dalam kekuasaanmu. Ya ini penduduk surga. Wa yaqulu hal raditu. Ya pemanik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulu hal raditu. Oh nane penduduk surga, apakah wah puas di surga? Yang pun menjawab dengan syarat di surga ini. Wa yaquluna wa ma lana la narda wa qad a'taytana ma lam tu'ti ahadan min khalqika. Berbeda dengan puas ya Allah. Karena Nabi sama kemaru di dalam surga dek waduan kita, dek waduan tengah, dek waduan hayalan. Ternyata ini balasan oleh segala pegawai syarat di dunia lain. Ya ini penduduk surga. Wah puas ya Allah. Puas ruang nikmati ruang kenikmatan di dalam surga. Ya isi penduduk surga ya. Mudah-mudahan termasuk yang urusan ini bagian dari akhir jannah isi surga. Mungkin akan ngomongin daerah dari dalam surga ketentuan si Allah Subhanahu wa taala. Penduduk surga puas ya wah. Apa nanti kembali?
Sampai ya malik Allah Subhanahu wa taala mau terjawab, ya Allah wa sempurna wah. Nabi samuka terima kenikmatan di dalam surga, dek wah bayangan, dek wah tengah di dunia, dek wah seret kesimatan di dunia, lalu ternyata ini wah kelebihan balasan daripada nikmat surga. Raya gulu ya Allah memalik dari Allah Subhanahu wa taala malik. Nabi malik Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian, ala u'tikum afdala min dzalika. Meling yang kembang masuk perkara ya lebih afdal yang segala macam kenikmatan syarat surga saya terima. Ya pengenalan Allah, ya tawarin Allah oleh ahli surga. Lele tapi sumber kelebihan, sumber keutamaan lebih afdal daripada nikmat saya terima di surga. Jangan Allah. Kayak uluna, ya ampun dengan ahli surga niki berjawab. Ya Rabbana, wa ayyu syai'in afdalu Tuhanku. Menderuang sumber kelebihan, saya lebih nikmat daripada nikmat surga min zalik. Kayak ulu, ya pemalik dari Allah Subhanahu wa taala, wahillu alaikum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abadan. Nah ya, kata-kata firman Allah saat terakhir jamaah sekalian, dengan ahli surga mau kenikmatan surga saat terakhir, ya tijan uhillu alaikum ridwani. Telah aku halalkan ridhoku kepadamu. Fala askhatu alaikum ba'dahu abadan. Ini kedua murka selama-lamanya. Nah ini adalah kenikmatan yang paling paripurna, paling abdul era di dalam surga. Dan bikin sawama pernyataan Allah, aku waridho dari kamu sarah di surga. Dan selama-lama kedua kedua merasa murka atau merasa marah kepada ahli surga. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini pembahasan ini jamaah masih dibahas tentang firman Allah berupa hadis qudsi. Jadi firman Allah niki pernyataan Allah langsung oleh Nabi Muhammad lalu berupa makna doang. Sesungguhnya perkataan ini adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya dan hadis qudsi firman Allah berupa makna lalu unikan niki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah sampai ke 400-500 hadis ini jemaah yang berkaitan tentang pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala yang diatur besar di selaku panjang. Mudah-mudahan oleh pembahasan makin ini selalu terus kita akan mendapatkan nanti wajah Allah berupa surga yang penuh dengan kenikmatan. Insyaallah dan lanjut kepada hadis berikutnya tentu kaitan tentang ya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala baru sekadar niat doang gawe kelebihan dia kemanjang. Lamun dengan baru berencana gawe maksiat dia kemanjang. Andin burung gawe maksiat wantah berencana mau pahala. Dia apa mau pahala baru sih dihindari dari keinginan atau nafsu. Angan Tuhan dengan berbuat dosa dia manjat. Ya beda dengan gawe kebagusan kajian dari dunia. Baru di dalam hati non terbersih. Gawe maksiat dia manjat. Lamun dengan berniat baru berniat sholat doang. Bareh ya lamun di hujan atau lamun kesehat ya. Lalu ngaji. Baru dia berencana dulu lalu dia sampai misal. Karena hujan, karena kesibukan, lalu ada catat nilai pahala dengan ladongnya ngaji. Ya betul. Lagu-lagu dengan berniat baru gawe dosa niat doang, memang tercatat. Anden pun yang gawe dosa, supun dan tercatat dosa sama gawe itu doang. Nah ini, insyaallah dapat bicara. Berhenti, baru hati-hati dengan doang yang gawe maksiat, memang tercatat si malaikat, rakit dan hati. Lagu-lagu baru ke berniat doang gawe itu bagus, wah tercatat si dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sila diri pengajian ini dengan sama-sama berhadiah Fatihah.